Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu dengan saya Denny Susanto selaku dosen pengampu praktikum ekologi hutan di Prodi Pengelolaan Hutan Sekolah Vokasi UGM. Nah, pada mata kuliah praktikum ekologi hutan ini di sini ada dua pengampu. Selain saya ada Pak Adi Nugroho. Nah, untuk pelaksanaan praktikum pada semester ini, untuk ekologi, saya dibantu ada 6 koas asisten praktikum. Yang pertama ada Mas Galih, ada Mas Ridwan, ada Mas Hamzah, ada Mbak Laili, ada Mbak Ayu, dan ada Mbak Farel. Nah, ke-6 koas tersebut di sini akan membantu saya menyiapkan materi terkait pembuatan materi daring, yaitu berupa video. Kenapa semester ini kami mencoba membuat video? Hal ini tidak bisa dipisahkan dari adanya pandemi yang masih melingkupi negara kita, yaitu pandemi COVID-19, sehingga mahasiswa angkatan 2020 yang baru masuk untuk D4 Prodi Pengelolaan Hutan ini belum bisa bertatap muka secara langsung. Sehingga untuk mengantisipasi tercapainya kompetensi mahasiswa yang ada di Prodi Pengelolaan Hutan, saya dan Pak Adi dibantu 6 koas akan menyiapkan materi terkait dengan praktikum ekologi hutan. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu terkait penaksiran pohon, bagaimana kita menaksir pohon dengan menggunakan beberapa alat, diameter maupun tingginya. Yang kedua, kita akan belajar SAC, yaitu Species Area Curve, dan juga metode kuadrat, bagaimana kita mengambil vegetasi dengan metode kuadrat. Yang ketiga, kita akan belajar terkait dengan metode kuadran. Salah satu metode yang bisa kita pakai untuk mengambil data vegetasi atau data pohon di lapangan. Untuk yang keempat, yang terakhir, yaitu kita akan belajar menginvent selain vegetasi, kita juga bisa atau kita juga akan melakukan inventarisasi satwa liar, yaitu salah satu indikator ekologi yang ada di hutan. Jadi selain ada vegetasi, kita juga akan belajar terkait satwa liar. Nah, mau tahu bagaimana cara pengambilan data dan cara penaksiran vegetasi maupun satwa liar yang ada di lapangan, tetap ikuti video ini. Untuk materi yang pertama terkait dengan penaksiran pohon menggunakan alat sederhana maupun menggunakan alat yang sudah ada, silahkan cek videonya berikut. Yang pertama, kita akan mempraktekkan mengukur diameter menggunakan perkiraan yang sudah dijelaskan oleh Laili, menggunakan jengkal tangan. Sebelum kita mengukur menggunakan jengkal tangan, kita mengukur dulu. Jengkal tangan saya ada di ukuran berapa? 20. Jadi nanti setiap jengkal tangan saya berarti berukuran 20 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengukur langsung di diameter pohon. Berapa diameter pohon jika kita perkirakan menggunakan jengkal tangan? Silakan langsung aja. Ya, jika kita melihat dari tampilan tersebut menunjukkan bahwa
jengkal tangan dari saudara animator, yaitu sekitar menghabiskan 2 jengkal tangan. Jadi perkiraan untuk estimasi diameter pohon tersebut sekitar 40 cm. Sedangkan jika kita ukur menggunakan pita meter, untuk keliling dari pohon tersebut yaitu 127 cm. Jadi ketika kita bagi untuk menjadi diameter pohon sebesar A few moments later. 40,4 cm. Jadi dari perkiraan tersebut kita dapat mengetahui bahwa hasil pengukuran dari yang kita duga dengan hasil pengukuran yang sebenarnya hanya selisih sekitar 0,4 cm. Jadi teman-teman, tadi kita telah melakukan pengukuran tinggi pohon tanpa menggunakan alat, yaitu dengan cara menggunakan tinggi Mbak Laili, yakni 155 cm. Kemudian kita ambil jarak dari pohon ke titik saya ini sebesar 10 meter. Kemudian kita bidik menggunakan jari jengkal tangan kita, yakni per tinggi Mbak Laili seperti ini. Terus menaksir seberapa banyak taksiran tangan kita itu. Nah tadi tinggi Mbak Laili sebanyak 7 taksiran, yaitu 155 cm dikalikan 7 sama dengan 10,75 meter. Jadi pohon ini memiliki tinggi 10,75 meter. Kemudian teman-teman, cara yang kedua adalah dengan memakai alat. Alat yang dipakai di sini adalah busur. Yakni tadi kita menggunakan tinggi Mbak Laili setinggi 155 cm. Kemudian kita bidik busur ini setara dengan tinggi Mbak Laili. Kemudian kita bidik menggunakan busur untuk tinggi pohonnya. Tadi ketemunya 40 derajat ya teman-teman. Jadi lurus dengan tinggi, terus habis itu kita bidik yang atas itu. Kemudian setelah itu kita menggunakan rumus Pythagoras, yakni untuk tinggi pohon sama dengan tan 40 dikalikan jarak kita dengan jarak pohon yaitu 10 meter, kemudian ditambahkan dengan tinggi Mbak Laili sebesar 155 cm. Jadi hasilnya adalah 12,75 meter. Jadi teman-teman, terdapat perbedaan antara pengukuran menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Yakni tadi perbedaan hasilnya memiliki perbedaan 1,7 meter. Hal tersebut dikarenakan mata kita yang membidik itu kurang pas gitu. Kemudian jengkal tangan kita yang untuk membidik ini biasanya berubah-ubah gitu teman-teman. Kemudian untuk mengakurasi hal tersebut supaya hasilnya akurat, kita bisa menggunakan alat yang lebih baik akurasinya, misalnya dengan menggunakan hagameter, terus Vertex gitu teman-teman. Setelah tadi kita memperkirakan tinggi dan diameter dari satu objek,
Kali ini kita akan memperkirakan arah mata angin. Dalam memperkirakan arah mata angin, kita akan menggunakan tanda alam berupa posisi matahari menuju kita. Dan dalam menentukan letak matahari, kita perlu mempertimbangkan waktu saat kita menentukan arah mata angin tersebut. Saat ini berada waktu menunjukkan pukul 2, di mana matahari cenderung menuju ke arah mata angin barat. Sebagai pembanding, saya akan menggunakan kompas untuk melihat arah mata angin barat. Dan menurut kompas, arah mata angin barat berada di depan saya. Dan berdasarkan hal itu, estimasi penggunaan tanda alam berupa matahari dan penggunaan kompas akurat dalam menentukan arah mata angin barat. Oke, itu tadi adalah materi terkait dengan penaksiran pohon. Nah, video berikutnya merupakan video terkait dengan materi SAC dan juga metode kuadrat. Check it out. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami Praktikum Ekologi Hutan. Nah, di sini kami akan melakukan praktek secara langsung di lapangan dengan judul penentuan kuadrat tunggal minimum dengan spesies area curve atau SAC. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu alat apa aja yang akan digunakan. Silakan teman-teman koas untuk bergabung. Nah, di sini sebelum kita langsung praktik lapangan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat apa aja yang digunakan. Silakan dikeluarkan. Nah, yang pertama di sini ada pita meter. Pita meter digunakan untuk mengukur diameter dari pohon. Nah, untuk selanjutnya yaitu roll meter digunakan untuk mengukur jarak kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tali rafia digunakan untuk mengikat titik dari kuadrat. Kemudian di sini ada tali sheet untuk mencatat jenis-jenis pohon. Kemudian ada kompas untuk menentukan arah. Teman-teman, pada acara pertama ini kami akan membuat peta ukur dengan ukuran 5x5, kemudian 5x10, 10x10, 10x20, 20x20, dan seterusnya. Hingga spesies yang ditemukan tersebut bersifat konstan. Langkah pertama, kita membuat atau menentukan titik pusat atau titik ikat dari peta ukur. Titik ikat tersebut bisa kita tandai menggunakan rafia. Langkah kedua, kita menentukan arah barat, timur, selatan, utaranya dengan menggunakan kompas. Ya teman-teman, karena dalam pembuatan kuadrat ini berbentuk persegi, jadi dalam penentuan arahnya kita harus membentuk sudut 90 derajat. Jadi ke arah sana misalkan sebesar berapa? 180 derajat, dan ke arah sana yaitu 90 derajat. Sehingga bentuknya akan berbentuk kuadrat persegi. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mengukur jarak kuadrat menggunakan roll meter. Roll meter ditarik dari titik ikat, kemudian menuju arah mata angin yang telah ditentukan. Ya, kemudian teman-teman, di masing-masing titik kuadran diberikan tanda
Misalnya pada jarak 5x5. Dilihat di sana diberikan tanda pada jarak 5 meter menggunakan tongkat dan tali rafia. Nah teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan jenis-jenis pohon yang memiliki diameter lebih dari 10 cm. Nah, diameter 10 cm tersebut dapat kita ukur melalui perhitungan keliling setinggi dada pada jenis pohon, di mana diameter 10 cm tersebut ditunjukkan oleh keliling diameter pohon dengan panjang sekitar 31,4 cm. Kemudian diidentifikasi jenis pohon tersebut apa dan dicatat di dalam tali sheet. Keliling 61, jenis pohon kayak Anthotheca. Oke. Nah, teman-teman, langkah-langkah tersebut tadi yang telah dilakukan diterapkan hingga tidak lagi ditemukan jenis-jenis baru pada 2 kuadran terakhir, atau jenis-jenis tersebut telah konstan. Oke, sudah ada materi terkait dengan taksiran pohon maupun dengan SAC dan kuadrat. Sekarang kita akan beranjak ke metode terkait dengan metode kuadran. Silahkan disaksikan. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di Praktikum Ekologi Hutan acara 3, yaitu Analisis Vegetasi Metode Kuadran. Apa sih metode kuadran itu? Metode kuadran adalah metode yang digunakan untuk mengetahui struktur kuantitatif komunitas hutan berdasarkan spesies penyusun dan indeks nilai pentingnya. Perbedaan metode kuadran dengan metode kuadrat terletak pada peta ukurnya, di mana pada metode kuadran ini tidak terdapat plot atau kita menggunakan non-plot, sehingga kita menggunakan plot berjarak. Kemudian, untuk proses pengolahannya sebenarnya memiliki cara yang tidak jauh berbeda dengan metode kuadrat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu adalah roll meter untuk mengetahui jarak, kemudian pitameter untuk mengetahui diameter pohon, kemudian kompas untuk mengetahui arah mata angin, dan juga alat tulis serta tali. Metode pengambilan data untuk analisis vegetasi metode kuadran ini yaitu yang pertama, kita perlu membuat transek yang menembus hutan, di mana tiap transek itu kita buat titik pengamatan dengan titik pengamatan yang memiliki jarak yang sama antar titik pengamatan. Di satu titik pengamatan kita perlu membuat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4, di mana peletakannya harus konsisten. Kemudian setelah itu pada kuadran 1 kita perlu mengambil satu pohon terdekat dengan titik pengamatan. Setelah mengetahui satu pohon terdekat, kita ukur jaraknya dan kita ukur diameter serta kita identifikasi jenisnya. Kemudian hal itu berlanjut untuk kuadran 2, 3, dan 4. Setelah kuadran 2, 3, dan 4, kita mengukur jarak pohon terdekat, kemudian kita melanjutkan ke titik pengamatan selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan dalam satu titik pengamatan terdapat 4 pohon terdekat yang terdiri dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jika penambahan spesies kumulatif tidak terjadi seiring penambahan ukuran kuadrat ataupun tidak dapat dilakukan lagi pengambilan kuadrat, pengambilan kuadran ini sudah dapat dihentikan sehingga dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sekian video penjelasan tentang acara 3. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Taksiran pohon sudah, SAC sudah, kuadrat sudah, kuadran sudah, kurang satu lagi apa ya? 2 very boring minutes later. Oh iya, tentang satwa liar. Nah, berikut merupakan video terkait dengan pengambilan data satwa liar.
yang kita tunggu. Silahkan disaksikan. Mengenai inventarisasi potensi satwa liar. Nah, di kawasan konservasi sendiri kita ketahui bahwa terdapat beberapa satwa liar yang penting dan penting untuk dilindungi. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana kondisi dari satwa liar itu, kita membutuhkan metode untuk melakukan inventarisasi terhadap satwa liar tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar beberapa metode yang berbasis pada garis atau transek dan berbasis pada titik. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini hingga selesai. Metode yang kita praktekkan pertama hari ini adalah metode transek dan terutama line transek dan strip transek. Metode line transek sendiri, teman-teman nanti sebelum mengerjakannya di lapangan, teman-teman perlu membuat garis atau transek di peta sebagai panduan teman-teman nanti di lapangan. Sedangkan untuk strip transek, teman-teman nanti tinggal mengikuti garis yang sama, namun teman-teman memperkirakan lebar kanan kiri dari garis sesuai dengan desain pengambilan data teman-teman. Bisa 50 meter, bisa 2 meter, tergantung pada desain yang telah teman-teman buat atau tergantung pada objek yang teman-teman gunakan dalam penelitian. Yang pertama, teman-teman akan mempraktikkan metode line transek. Sebelum membuat line transek atau menggunakan metode ini, teman-teman perlu menggambar pada peta atau membuat transek pada peta yang nantinya teman-teman jadikan panduan selama di lapangan. Setelah membuat transek atau garis di peta, teman-teman tinggal mengikuti garis dan transek tersebut saat di lapangan dengan berjalan di atas garis yang telah teman-teman buat. Metode strip transek hampir sama dengan metode line transek. Teman-teman nanti perlu membuat garis bantu di peta yang nantinya garis bantu tersebut menjadi panduan teman-teman selama berjalan di lapangan atau mengambil data di lapangan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam strip transek ini adalah teman-teman menentukan lebar dari garis transek yang telah teman-teman buat, dan diperhatikan ketika di lapangan teman-teman melakukan pengambilan data pada transek atau garis tadi, dan teman-teman juga memperhatikan lebar dari transek tersebut. Metode selanjutnya adalah metode point count, di mana teman-teman sudah menentukan lokasi berupa titik pengamatan yang teman-teman sebar atau teman-teman buat secara sistematis pada wilayah yang teman-teman amati. Kemudian teman-teman tinggal mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengamatan selama kurun waktu tertentu dan mencatat apa saja yang ditemui pada lokasi tersebut. Nah, itu tadi kita sudah belajar banyak sekali materi di praktikum ekologi hutan. Kita sudah belajar terkait dengan penaksiran pohon, ada metode SAC, ada metode kuadrat, ada metode kuadran, dan juga kita sudah mempelajari terkait pengambilan data satwa liar. Nah, itu semua tadi merupakan komponen-komponen pembentuk ekosistem di dalam hutan yang harus kita pelajari di praktikum ekologi hutan. Nah, semoga video ini dapat memberikan pelajaran yang banyak untuk teman-teman yang ada di rumah. Di tengah pandemi ini, saya berharap teman-teman masih tetap semangat untuk belajar. Kami di sini akan memberikan materi semaksimal mungkin, dan semoga video ini juga dapat menjadikan pandangan teman-teman bagaimana cara mengambil data vegetasi, bagaimana juga cara mengambil data satwa liar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa memakai masker. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari.